Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Shalom, puji nama Tuhan. Sungguh bersuka cita pagi hari ini karena Tuhan melimpahi kita dengan anugerah-Nya, dengan kasih setia-Nya, sehingga kita ada pagi hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita bawa hati kita pagi hari ini kepada Tuhan. Kita masuk ke hadirat Tuhan. Kita menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Haleluya. Hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan.
untuk sekali lagi lebih sungguh Yesus ku sembah Engkau. Yesus ya Tuhan, kami menyembah Engkau pagi hari ini. Kerinduan dan keinginan dalam hati kami untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu dalam roh dan kebenaran ya Tuhan. Haleluya Yesus. Kami bersyukur kami ada pagi hari ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan, semua karena karya Roh Kudus yang memampukan kami, yang menguatkan kami, yang membela hidup kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk menerima berkat Tuhan. Kami siap untuk memuji Tuhan. Kami siap untuk meninggikan Tuhan. Biarlah nama-Mu yang dipuji, dimuliakan, dan disenangkan bagi hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Bersama-sama kita katakan haleluya, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat melayani untuk Bapak Pendeta Yabes. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, kita percaya ada gerakan Roh Kudus di tengah-tengah kita, amin. Amin, puji nama Tuhan. Ada gerakan Roh Allah di sini, di hati kita, di tempat ini. Amin. Di barat, utara, dan selatan.
beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Mari kita beri salam saudara kita depan belakang, samping kanan. Tuhan Yesus memberkati. Ada gerakan Roh Allah dicurahkan di tengah kita. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Menyembahnya, dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini. Amin. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Kenakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia, Yesus adalah Raja, segala raja. Semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri. Gereja Tuhan bersatu, mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Kenakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Haleluya. Kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja, segala raja. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Oh, luar biasa kalau ada gerakan Roh Allah di tengah-tengah kita yang mengerjakan pekerjaan yang ajaib, pekerjaan yang besar, yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak ada menjadi ada, tidak ada yang mustahil bila Roh Allah ada di tengah-tengah kita. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Ya Roh Kudus, Engkau Allah yang mengerjakan pekerjaan besar dalam hidup kami. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata,
percaya kalau Roh Allah ada di antara kita, Tuhan akan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Amin. Kami bersyukur siang hari ini Tuhan. Apa Tuhan yang Engkau rindukan untuk terjadi siang ini? Dan satu hamba percaya, ketika kami memuji menyembah Tuhan, maka Tuhan yang berdaulat, Tuhan siang ini boleh menjamah kami semua. Sehingga setiap kami yang percaya respon akan kehadiran Tuhan, pulang dipulihkan, disembuhkan, diberkati dalam nama Yesus. Urapi kami semua. Urapi juga lidah bibir hamba-Mu ini ya Tuhan. Tolonglah hamba-Mu ini Tuhan untuk menyampaikan hati Tuhan pada siang hari ini. Tutup bungkus kuasa darah Yesus sehingga hamba-Mu mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan kepada jemaat dalam nama Yesus. Kami berdoa bersyukur, kami sambut firman Tuhan yang percaya berkata amin. Shalom, silakan duduk saudaraku. Selamat siang ya. Puji Tuhan ya, saya diberi kesempatan pada siang hari ini untuk ada di tengah-tengah saudara ya. Sudah lama sekali saya tidak datang tempat sini, apalagi kemarin ada pandemi saudaraku ya. Oke, sekali lagi saya berterima kasih buat kesempatan yang sudah diberikan oleh Tante ya, sama Hafid juga ya. Shalom bro. Ya saudara, siang hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan seperti yang sudah dikasihkan temanya ya, tema khotbah siang hari ini di bulan keluarga. Tema yang diberikan adalah sikap, hormat, dan kasih di dalam keluarga. Ya. Jadi keluarga ini punya peranan penting dalam kehidupan kita sebagai manusia. Yang ngerti katakan amin. Haleluya. Ya saudaraku, sekalipun pandemi tetap semangat, amin. Haleluya. Ya saudara. Tuhan Yesus waktu ada di atas muka bumi, ketika beliau mulai pelayanan dengan otoritas, dengan kuasa, pertama kali yang dikerjakan oleh Tuhan adalah pemulihan keluarga. Ya, di sana beliau ada di tengah-tengah perhelatan pernikahan, dan itulah yang disebut adalah perjamuan kawin di Kana. Ya, keluarga sangat penting. Ya, saya selalu berkata kepada banyak orang, nomor satu Tuhan, yang suka katakan amin. Nomor dua adalah rumah tangga, yaitu keluarga saudara. Nomor tiga, kalau saudara yang bekerja, sekuler, bekerja. Yang melayani seperti saya, baru pelayanan. Jangan dibalik-balik loh. Ya, dulu ada seorang pelayan Tuhan di tempat kami protes dengan saya. Pak, istri saya jangan dikasih pelayanan Pak. Loh, saya bingung kenapa? Ya Tuhan Pak. Masa tiap kali saya pulang di rumah, makan yang dilihat di meja sambil terus? Ini salah. Nomor satu Tuhan. Saudara baca firman Tuhan, saudara menyembah Tuhan di rumah saudara, ya dimanapun saudara berada, melayani Tuhan dengan segenap hati. Lalu jangan lupa nomor dua keluarga, ya prioritas yang ketiga baru pekerjaan atau pelayanan seperti saya. Ya jadi kalau mau pergi pelayanan ada yang sakit, saudara telepon gembala saudara, shalom tante, ini istri saya kok mendadak pendarahan, enaknya gimana ya? Jangan kita seringkali sok rohani lalu berangkat pergi pelayanan, istrinya tinggal mati, saudara tanggung jawab loh. Jangan sampai salah, betul? Ya saya pernah mau berangkat pelayanan, istri saya brooding, harus masuk ruang operasi. Saya telepon gereja yang mau saya layani, itu kurang seminggu, saya bilang, Pak, ini istri saya harus masuk ruang operasi mendadak, gimana? Ya, lalu beliau bilang apa? Benar Pak Yabes, urusi dulu bojomu katanya, istrimu. Soal ganti orang itu gampang. Jangan sampai kita salah.
Pendeta Coyonggi pernah istrinya minta cerai. Awal-awal beliau pelayanan, saking semangatnya pergi-pergi, tiap kali pulang cuma bawa pakaian kotor. Istrinya bilang, udah kamu pergi pelayanan, layani pekerjaan Tuhan. Tidak usah ingat keluarga lagi. Mulai hari ini selesai. Wah, Pak Coyonggi langsung duduk nangis. Dia minta ampun. Sejak hari itu dia sungguh-sungguh kepada Tuhan. Makanya suatu hari istrinya ditangkap Tuhan. Melayani bersama-sama dengan beliau. Sampai pekerjaan Tuhan di Korea menjadi besar. Jadi jangan sampai salah. Tuhan, lalu keluarga saudara. Berikutnya baru pelayanan atau pekerjaan. Amin, saudara. Ya, siang hari ini keluarga ini ya kita akan tadi dikatakan satu pujian yang dibawakan oleh pemimpin pujian. Tiada yang mustahil bila roh Allah ada di antara kita. Ya, sehubungan dengan tema yang dikasihkan kepada saudara, mari kita akan selidiki pelan-pelan ya. Di sini ada kasih, juga ada hormat, saudaraku. Ya, kasih itu apa? Mari kita akan lihat dulu 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Boleh ditayangkan di LCD saudara ya. Itu di tema khotbah, judul Alkitab pembacaan saudara. Kalau saudara buka Alkitab atau tab saudara, di sana dikatakan Allah adalah kasih. Dalam bahasa Inggris dikatakan God is love, saudaraku. Ya, saudara-saudaraku yang kekasih dikatakan, marilah, ya, marilah kita apa? Saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal, saudaraku. Jadi dikatakan di sini, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah. Orang itu kalau dikatakan marilah, himbauan saudaraku, ajakan. Makanya saya selalu bilang dengan banyak orang, hidup itu pilihan. Makanya jangan sampai salah pilih, termasuk salah pilih pasangan. Nanti rumah tangga saudara jadi neraka. Resiko bukan ditanggung supir, tapi penumpang yang pilih jurusan. Ya, di sini ajakan firman Tuhan di kitab 1 Yohanes pasal 4 ini dikatakan, marilah kita saling mengasihi. Tapi di sini dikatakan supaya bisa mengasihi satu dengan yang lain, saling berarti kan saya mengasihi saudara, saudara mengasihi saya. Betul ya? Nah, di situ dikatakan ada yang dilibatkan. Siapa? Allah. Jadi orang itu tidak mungkin bisa ngasihi terus, bisa habis kasihnya. Kalau tidak pernah libatkan Tuhan, yang ngerti sampai sini katakan, amin. Ya, lah di sini dikatakan supaya saudara bisa ngerti kasih Tuhan tak berkesudahan dalam hidup saudara. Di sini dikatakan, maka orang yang mengasihi itu akan dibawa Tuhan untuk mengenal. Ya, seperti saya kenal dengan gembala saudara. Sejak tahun 98 saya mulai aktif melayani. Saya diutus sama Tommy lewat gereja Betel Indonesia Gajah Mada. Saya dikirim ke Banjarnegara. Di sana 2 tahun balik karena pekerjaan Tuhan di sana dikasih orang. Lalu saya diutus lagi lewat Pak Tommy lagi. Saya ke Selawi sampai hari ini. Ya, waktu saya mau berangkat, saya didoakan oleh seorang hamba Tuhan yang sudah lanjut. Ya, beliau tahu saya mau pergi, papi mertua saya bilang, kau mesti didoakan supaya kau ngerti nanti di tempat yang baru apa yang harus dilakukan. Apalagi Selawi, saudaraku. Ya, saya pertama kali datang di kota Selawi, saudaraku ya. Saya ini kan orangnya senang guyonan. Ya, saya orangnya biasa di lapangan, easy going gitu, saudaraku. Sekalipun saya strength, saya disiplin. Ya, sampai saya masuk dalam pelayanan, saya kalau pelayanan tidak senang terlambat. Ya, makanya kalau ada pendeta datang tempat saya melayani terlambat langsung tak kasih tanda.
Nah, hamba Tuhan ini waktu mau doain saya, beliau bilang ini, ya Bes, ya Tante, kamu tahu Reinhard Bonnke? Tahu, tapi kenal enggak? Dia seorang hamba Tuhan penginjil yang luar biasa di Jerman, betul ya? Reinhard Bonnke. Lalu beliau bilang, kamu tahu Benny Hinn? Tahu. Waktu itu loh. Ya, kalau sekarang saya tidak tahu. Waktu itu saya tahu beliau dipakai Tuhan dalam pengurapan Roh Kudus, betul ya? Jasnya dilepas, orang penuh Roh Kudus, ekstrim sekali saudaraku. Ya. Lalu beliau bilang apa? Kamu tahu Suzette Hetting? Suzette Hetting anak buahnya Pak Reinhard. Wah, orang yang luar biasa. Seorang wanita yang teguh. Berapa kali dalam pelayanan mendadak dia lumpuh, sembuh, kena kanker, sembuh saudaraku. Lalu beliau bilang lagi yang terakhir, ya Bes tahu Martin Luther? Oh, saya sejarah gereja apal saudaraku. Martin Luther seorang yang dipakai Tuhan sehingga gerakan pekerjaan Tuhan di luar negeri dahsyat, betul ya? Lalu beliau bilang gini, kamu tahu yang bikin mereka hebat? Nggak ngerti Tante. Yang bikin mereka hebat saya nggak ngerti. Beliau berkata kepada saya, yang bikin mereka luar biasa, mereka gunakan lututnya. Wow. Bukan gunakan otaknya. Saya tidak anti dengan hamba Tuhan yang ilmu pengetahuannya lebih pintar, titelnya lebih banyak. Dokter, insinyur, macam-macam saudaraku. STH, MTH. Saya tidak anti. Anak saya juga kuliah sekarang. Sekolah teologi. Tapi saya bilang, kalau kita ini hanya cuma title, kebok di otak, itu hanya teori. Tapi mengenal Tuhan bukan dari kata orang, itu dahsyat. Amin. Lewat apa? Ketemu. Nah, ketemu almarhum Pak Tommy, ketemu Bu Teni. Kalau anaknya jarang ketemu, saya tidak ngerti ini modelnya kayak apa. Ya saudaraku. Jadi waktu saya mau didoakan, beliau bilang, jangan lupa ya Bes, gunakan lututmu. Waktu Tuhan kirim saya masuk di kota Slawi, Tuhan hanya bilang 3 kali perkataan dengan 1 huruf. Dia bilang apa? You only pray and pray and pray. Makanya gereja di tempat kami di dalam ditulisi House of Prayer, rumah doa. Amin. Tuhan tahu saya ini tidak ada apa-apanya. Ya, sekolah teologi aja tidak pernah ambil saudaraku. Saya sekolahnya malah akademi bahasa. Dan pekerjaan saya terakhir, saya kontraktor. Orang yang biasa hadapi keras-keras di lapangan. Ya makanya waktu saya jadi hamba Tuhan, lewat doa saudaraku. 6 tahun pertama saya di kota Slawi. Tuhan bilang sama saya, kamu akan sekolah hati 6 tahun. Waduh saudaraku. Dulu yang biasa saya keras di proyek, orang kerja, tukang tidak beres, saya bilang out. Macam-macam, ayo, wong saya tukang gelut. Hah? Tapi begitu jadi hamba Tuhan, ada orang yang, waduh, saya hanya bisa nangis kalau malam minggu tidak bisa tidur. Saya bilang, oh waduh, ternyata ngurusi pekerjaan Tuhan itu jauh lebih berat, saudaraku. Jadi kalau orang bilang, gampang pasang dasi, duduk manis, terima perpuluhan, aduh, itu omong kosong. Motivasinya udah salah. Tapi kalau kita melayani dengan benar, tantangan di pekerjaan Tuhan itu jauh lebih berat daripada yang di luar. Amin. Saudaraku. Makanya waktu anak-anak saya bertumbuh remaja, ya seperti anaknya Bu Teni ini jadi gede gitu. Anak-anak tanya, besok mau jadi pendeta kayak apa? Mereka bilang apa? Oh, I am sorry, strawberry katanya. Anak saya yang gede dia bilang, Pak, yang jadi pendeta di rumah, papa baik. Katanya wong Slawi ini ngomongan papa baik. Papa saja. Aku mau jadi sekolah yang pinter, diambil desain grafis di Bandung. Ya, sekolah yang tenar di bawah kedokteran. Lalu dia bilang apa? Nanti nih aku diberkati, aku akan kasih berkat. Tabur-tabur buat pendeta-pendeta itu. Aku mau jadi bos katanya.
Saya bilang, oh God. Ya. Lalu yang kedua, anak saya laki, umurnya kacek 12 tahun. Ya, laki seperti Sinyo ini ganteng. Ya, waktu dia ditanya, bro, ya sekarang kan anak-anak kita mesti harus berteman, saudaraku. Ya, sudah ndak zaman yang undang nyonyo lagi. Undangnya bro, tante. Bro Hafid. Saya bilang, bro, kok saya sama dadi opo? Anak saya kebetulan dikasih Tuhan kepandaian pinter masak, saudaraku. Ya, mamahnya dulu kan catering waktu di Semarang bertahun-tahun. Jadi dia bilang ini, nanti nek sudah sekolah sarjana, rampung di Surabaya, aku mau pergi Singapura sekolah 1 tahun. Supaya bisa menguasai menu Asia katanya. Ya, itu mah cita-cita. Boleh enggak? Boleh enggak? Boleh, saudaraku. Ya, tapi saya bilang sama anak-anak saya, jangan lupa ya nak, aku ini dipanggil Tuhan jadi hambanya. Dipanggil menjadi orang Lewi, istilah dalam Alkitab. Orang yang hidupnya melayani ada di rumah Tuhan. Cita-cita boleh setinggi langit. Tapi dengar, Papa ini punya Tuhan yang dahsyat. Saya tidak mau berargumen dengan anak-anak saya. Ya, maksud anak-anak berargumen dengan Papa gara-gara pelayanan nanti melayani jika tidak bisa segenap hati, saya bilang bocah percuma lah. Betul ya? Saya bawa dalam doa. Anak saya yang gede tahu-tahu pulang, dia bilang ini, aku tidak mau balik lagi. Loh kok bisa? Sebab apa? Waktu saya sedang berdoa, Tuhan bilang sama saya, anak itu kan sejak di dalam kandungan mamai, saya selalu berkata dalam nama Yesus, anakku yang sulung nanti akan dipakai Tuhan dalam pekerjaan Tuhan, dipakai Tuhan dengan luar biasa, dipakai Tuhan dengan banyak karunia, dipakai Tuhan dengan banyak talenta. Selalu ketika istri saya hamil, saya doain itu. Lah ini kok wis gede jadi bos. Ya saya doain, akhirnya anak itu pulang. Pulang dia bilang, aku mau sekolah Alkitab. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ya sebelum pendeta David Cakra, gembala rayon saya berpulang 2 bulan, anak saya sering ikut ke Bandung. Ya, tahu-tahu di Bandung ketemu dengan beliau. Anak saya tinggi, berat juga ya, tingginya 190. Pintu kurang 10 cm, saudaraku, pintu kamar tuh. Kakinya nomor 47. Bobotnya 105. Aduh, saudaraku. Saya kalau berdiri di sebelahnya, KCM 20 cm. Ya, kalau guyonan, Papa, aduh luar biasa. Berat saya cuma 65 ya. Dia 100 lebih, KCM 40 kilo. Ya, suatu hari ketemu dengan Pak David. Pak David lihat anak saya. Kok enak Pak ya bis? Oh opa. Pekerjaan Tuhan yang sudah dilakukan papai kamu, nanti kau yang nurusin ya. Anak saya diem. Ya, dia kan orang Selawi. Orang Selawi itu nek ngomong lucu saudaraku. Habis dia diomongi lalu ada bilang, nanti sekolah proskuneo. Sekolah teologi ya. Dia pulang dari gereja GBI Sukawarna, Aruna itu, sampai ke perumahan di mana kami istirahat, yaitu Guest House Tulip, Jalan Baladewa. Dekatnya itu kuburan Pandu itu. Kan dekat itu cuma 5 menit. Dia nangis terus di mobil. Dia bilang apa? Wes, bubar kabeh, dia bilang gitu. Saya bilang sing bubar apa endut? Orang situ jadi chat master. Kan kamu sudah bilang katanya. Nanti nek Papa berdoa, orang lain dikasih tahu Tuhan, aku enggak pernah cerita. Kau bilang iya, tapi ya kepriben maning katanya wong Selawi. Hari ini dia kuliah di KAO, tempatnya Pak Bekti, saudaraku. Ya, kenapa? Ada orang yang mau mengenal Tuhan, mendoakan anak-anaknya. Amin. Dan kalau saudara mengenal Tuhan, saudara mau mengasihi Tuhan, dan orang yang mengasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, dia akan merenungkan. Merenungkan itu artinya apa?
dibaca, disimak, dipikir, diterapkan, lalu dipraktekkan. Itu merenungkan menurut apa yang saya tangkap. Dan salah satu yang direnungkan, dia akan menghormati. Makanya seperti tema hari ini sudah mengasihi Tuhan, yaitu melakukan firman Tuhan. Lalu apa yang harus dilakukan menghormati? Mari kita buka Ulangan pasal 5 ayat 16. Nah, tadi sudah mengasihi, sudah dihimbau, marilah dan melakukan. Lalu ini yang dipraktekkan. Tuhan nomor 1 mengasihi Allah. Yang kedua tadi saya bilang keluarga. Salah satu keluarga dikatakan apa? Hormat. Ya, banyak kita ini ya kita orang warga negara Indonesia semua, tapi kan beberapa ada yang keturunan Tionghoa, betul ya? Ya, jadi saya tidak ngomong ras atau sara loh. Jangan sampai salah tangkap, Pak Yabus tadi ngompori aku iki Cino, ndak. Saya juga ini kalau dilihat darahnya, saya juga ada Tionghoanya, kan opa saya dari sana, Tiongkok. Oma saya orang Jawa, makanya mata saya kayak jengkol, saudaraku. Ya, lah orang-orang Chinese yang tinggal di Indonesia, itu seringkali setahun sekali, betul ya? Menghormati. Ketemu Mae, ya, nanti ini sudah punya cucu nih, pasti ada nih. Oma, Kyonghi ya, kongsi Pak Coe. Tapi tidak cuma Kyonghi loh. Mesti tanya, Angpo lai-lai. Loh saya waktu masih anak-anak, saya dari anak-anak suka duit, saudaraku. Ya, jadi kalau saya malam tahun baru, pasti mama saya langsung mandiin, gosok, bersih, bersinar, pakai sunlight, pakai baju merah yang ada gambarnya kuda apa itu ya, anak-anak kecil kan seneng tuh. Langsung mama saya kalau di Randu Kali, anak-anak pun laki dikasih bedak, saudaraku. Ben mampunya bagus. Habis ini jalan tempatnya engkong ya. Saya bilang, ada apa mah? Kyonghi yo, gue kan wong Tionghoa. Oh ya. Lalu saya bilang, kalau Kyonghi dapat apa mah? Nanti itu engkong kasih angpau. Pasti ya mak? Pasti. Pinsis, temenan. Nah, saya datang rumah saya dengan rumah opa saya, itu jaraknya kurang lebih ya kalau berjalan 10 menit lah. Kalau anak-anak mah 10 menit tidak jauh ya. Berdua dengan adikku perempuan. Opa saya sore-sore kan biasa beliau ya wong tua biasanya kalau di daerah senangnya medang minum siak teh gitu ya. Sama ada apa? Ada mungsuhe, pisang goreng atau pisang godok gitu ya, sore-sore sama bajunya baju singlet, kaos putih swan gitu loh. Jagong gitu. Langsung dia lihat, kok cakep-cakep katanya opa saya. Kok meli-meli, mecuan-mecuan gitu. Saya bilang, iya ngong, ini kan malam Sinja. Oh iya ya, aku kelalen, wis tua, dia bilang gitu. Lalu, lama apa kesini? Mamaku tadi bilang, katanya suruh Kyonghi. Wah, tapi saya bilang, ada ininya ada. Kemarin saya lihat fotonya Bu Teni ada gini. Ya kita ini sekarang harus mengikuti mode, saudaraku. Dulu mah zaman Bu Teni muda udah ada gini-gini ya. Foto sekarang kan gaya harus gini. Ayo gaya bebas, rata-rata gini. Jarang yang gini, saudaraku ya. Saya bilang, Angpo, fulus, cien. Oh, pas saya langsung emosi, saudaraku. Beliau langsung berdiri. Dasar, cucu kurang ajar. Siapa yang ngajari? Saya langsung diem. Siapa yang ngajari? Mama saya tidak ngajari. Saya bilang, saya kecil-kecil senang duit. Orang mau mati aja senang duit, betul lah. Ya, jadi saudaraku, kita dulu sudah terbiasa mau menghormati because. Tapi kalau ada kasihnya Tuhan, menghormati dengan tulus. Yang ngerti katakan amin. Karena kasihnya Tuhan tidak berkesudahan. Karena begitu besar kasih Allah kepada kita, amin. Yang dihormati siapa? Ayahmu dan ibumu. Mertuamu termasuk enggak? Makanya ya, saya sebentar lagi mantu, saya bilang sama anak saya, nanti kamu jangan kaget sebab apa? Mertuamu wataknya, karakternya beda sama enyong.
Beda sama saya, betul ya? Kalau kamu tidak siap mental, nanti rumah tangga stres. Iya Pak. Dan jangan kalau ada apa-apa lapor saya, tak cocok malah. Orang tuh kalau sudah rumah tangga harus belajar mandiri. Nggak kuat, nangis laporan sama Tuhan. Supaya beliau dididik Tuhan. Jangan berargumentasi. Iya Pak. Mertua itu termasuk menjadi orang tua kita. Ketika kita menikah dengan pasangan kita. Yang ngerti sampai sini katakan, amin. Tapi ada juga ya, persoalan di rumah tangga. Awalnya baik, tapi dengan berjalannya waktu, emas itu menjadi luntur. Yang pertama pura-pura baik, tahu-tahu jadi, tidak cuma perak, tapi jadi tembaga, betul ya? Karakter yang jelek nampak, ya. Tadi saya sampaikan kesaksian, ya. Suatu hari ada seorang ibu yang gini-gini ya. Lah kemarin di tempat saya itu sore-sore ada seorang yang WA saya. Jadi sebelum saya berangkat, saya selalu kalau dikasih Tuhan firman Tuhan, apalagi ini dikasih tema, saya selalu bilang ini, Tuhan tolonglah, Tuhan kasih konfirmasi supaya saya mantep gitu loh. Ya saudaraku, sore-sore ada orang WA bilang ini, Shalom Pak Om Yabes. Oh shalom, ada apa ya? Besok saya mau bawa teman, pengen ketemu Om Yabes. Loh kenapa? Dia bilang, waduh Pak, sakitnya komplit. Martabak. Tumor otak. Ginjal, liver, badannya habis. Oh ya. Lalu saya bilang, sudah bergereja? Maaf Pak, dia belum ke gereja. Oh ya. Lalu dia akan datang sama siapa? Nanti akan diantar. Pokoknya Pak Yabes bisanya di mana? Ya, puji Tuhan gereja kami ya. Waktu kami berangkat ke Selawi 21 tahun yang lalu. Ya Pak Tommy itu kan bapak sekali saudaraku. Ya beliau kasih nasihat dengan saya dengan almarhum Pak Ayub. Beliau bilang ini, Pak Ayub bilang gini sama saya. Ya Pak Ayub kan kalau ngomong sedikit-sedikit rodo ke Belanda-Belandaan gitu loh. Nggak tahu dia lulusan Milo apa gimana ya. Beliau bilang gini, Brur Yabes, nanti kalau ya pergi ke Selawi, PR banyak loh, kayak orang sekolah PR banyak. Saya bilang, apa Om? Itu gereja statusnya enggak jelas. Loh maksudnya enggak jelas, alamatnya susah dicari di Google apa gimana? Beliau bilang apa? Sertifikat enggak ada, dibeli bukan, kontrak juga mboten. Oh, kamu mesti berdoa supaya kamu dengan jemaat beli. Lalu apa lagi? Jemaatnya habis. Saya PR-nya berat sekali. Iya, lalu Pak Tommy nimpali. Tapi tenang Yabes, bersama Yesus ku pasti bisa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Saya ini kan orang yang senang demo. Ya mungkin kalau saya tidak bertobat, saya mungkin bagian 212 saudaraku. Ya, saya orangnya senang protes. Begitu saya datang, gereja dulu kan pakainya karpet, mimbar betul ya. Saya duduk di mimbar sambil main alat keyboard kayak gini kecil. Saya duduk ini, saya bilang gini, Tuhan tuh tidak salah kirim orang ya. Mosok sih Tuhan, saya dikirim ke tempat yang kayak gini, tidak salah Tuhan. Saya sembahyang sambil nangis, sambil main keyboard sama istri saya duduk di sebelahnya. Lalu Tuhan hanya berkata, you only pray. Ya wis, nek selesainya dengan doa, saya akan berdoa. Makanya sekarang lagi ngetren, namanya doa Yabes, amin. Memang nek jenenge Yabes kudu berdoa, nek jenenge Esther, bojoku namanya Esther, kudu puasa. Doa dan puasa. Yesus pernah ngomong, ada saatnya selesai doa disertai puasa. Amin. Saya berdoa. Tahun 2008. Gereja itu bisa dibeli. Ya saudaraku. 2009 dibangun, duitnya tidak ada. Ada seorang pendeta dari tempatnya Pak Philip Mantova, waktu itu Natalan di tempat saya. Seorang penginjil, dipakai Tuhan. Ya, dia hobinya naik bis.
mau naik bisnya jurusan Jakarta Surabaya, jadi saya antar di Tegal. Karena saya tidak punya mobil, saya antar pakai pick-up jemaat. Tak antar sendiri malam-malam, bisnya berangkat jam 12. Lah di tengah jalan antara Selawi Tegal, dia bilang ini, Pak Gembala, oh ya ada apa Pak? Tuhan ingin ngomong baik saya, ngomong apa Pak? Tak rungokke, saya bilang ini. Tahun ini gerejanya dibangun. Saya dalam hati nih saudaraku, saya kan tadi bilang saya tukang protes. Dalam hati saya, bisa beli aja puji Tuhan, bangun dalam hati saya, duitnya sopo. Ya, habis pendetanya naik bis Lorena, saya naik ke atas, saya pengen tamu saya, nyaman. Oke, mau kirim orang kan masih bener ya. Ada copetnya, Anda perlu lihat dulu, sebab saya dulu tukang nangani copet ya kan. Jadi, gimana Pak, duduknya nyaman? Puji Tuhan Pak. Nanti sampai Surabaya laporan sama saya. Saya sepanjang perjalanan dari Tegal sampai Selawi saya mikir, Tuhan kok ya ada-ada saja. Ini kemarin buat beli aja uangnya sudah langsung nominalnya berkurang. Ini suruh bangun gimana ya. Akhirnya saya pulang, saya cerita sama istri saya, yang tadi pendeta itu ngomong aku Bapak Gembala, gereja kamu ini nanti sebentar dibangun loh. Lah kok ngomong apa? Amin. Tapi terus terang hatiku, aku langsung ngomong, amin, duitnya sopo. Loh kok kayak ngomong gitu? Ya emang inilah aku. Betul lah sudah. Mulut saya amin, tapi ini no. Saya mang duitnya sopo. 6 jalan berjalan, doa sudah, nubuatan sudah dikasih, tidak terjadi apa-apa juga. Tahu-tahu istri saya bilang ini, kamu kan kontraktor, memang saya dulu kontraktor, saudaraku, sekalipun saya bukan insinyur bangunan. Istri saya bilang, dihitung semua. Pondasi ini habis berapa meter kubik, besi ini berapa kilo, lalu tukangnya berapa hari, semuanya berapa sak. Nah sudah dihitung, sembahyang kumpul kayak pengurus gereja. Ya kalau di tempat saya namanya pengurus, di sini barangkali diaken atau majelis ya. Itu cuma beda istilah aja. Ya tak hitung. Habisnya waktu itu bangun kurang lebih 400 sekian juta. Waktu itu loh. Bukan mewah kayak gini, saudaraku. Ya. Lalu saya doa, saya mantep, saya ajak rapat sama jemaat. Saya bilang apa? Bapak Ibu saudara, ini gereja kita mau dibangun. Siapa yang tidak setuju? Angkat tangan. Pertanyaannya gampang, kalau yang tidak setuju ya katon ya saudaraku. Mereka tidak ada yang angkat tangan. Bener nih, kalian mau dukung semua. Ya wis Pak, apa yang Bapak Gembala pengen lakukan aja untuk kebaikan. Sungguh, temenan ya, aku tak puasa 3 hari, nanti aku tanya Tuhan, apa yang harus dilakukan. Saya berdoa puasa 3 hari, Tuhan bilang apa? Hambaku, ajak umatku berdoa, ya itu duduk sama itu di mimbar. Berdoa sampai gerejanya rampung. Saya ngeledak saudaraku. Coba langkah duitnya nek rampungnya 2 tahun, badan saya bisa habis ya. 2 puasa 2 tahun. Lalu saya umumkan dengan jemaat, saudara, kita nanti ini sebentar kalau memang setuju gerejanya dibangun, depan gereja kan ada showroom. Nanti ibadahnya pinjam showroom, ya sekalipun seadanya. Tapi tugas kita, Anda dan saya doa rantai, doa puasa tiap hari ya. Mulai hari itu tiap sore ada persekutuan doa, saudaraku. Doa petang istilahnya tempat saya. Tapi karena Tuhan dilibatkan, Tuhan diizinkan tinggal di tengah-tengah kita, Bapak Saudaraku. Tidak ada yang mustahil. Tiap kali duitnya mau habis, Tuhan kirim donasi, Tuhan kirim donasi, Tuhan kirim donasi. Ada orang mau dibypass, itu gereja lain, GKI. Ya, itu sudah ada di rumah sakit di Jakarta, atau dia cerita sama keluarganya, keluarga besarnya telepon saya, didoakan wong GKI Kepunan Roh Kudus, tidak jadi operasi bypass, jantungnya sehat. Kirim duit. Ada cim-cim, datang gereja bawa tas kresek. Numpaknya becak lagi, bukan Fortuner atau Pajero Sport, no. Dia datang ikut doa puasa tempat kami, lalu dia bilang apa? Om ya bes, saya mau ngomong boleh ya, tapi ini ada surat cinta. Loh, ini cim-cim mau kasih surat cinta apa isinya? Tak baca, itu anaknya bilang ini, Bapak Gembala yang saya hormati, saya titip uang untuk pekerjaan Tuhan lewat mama saya. Berapa juta waktu itu? 30 juta, saudaraku.
Ya, jadi apa? Ketika Pak Tommy, Pak Ayu bilang sama saya, PR banyak, Tuhan dilibatkan, kasih Allah tidak berkesudahan. Amin. Apa yang terjadi itu dahsyat. Dari situ saya mulai mengenal Tuhan, dan di sini dikatakan apa yang diperintahkan dihormati ayah dan ibumu. Saudara ini yang datang ke gereja, Bapak Saudaraku, ternyata seorang laki-laki dari Palembang. Saudara tahulah kalau dari Palembang agamanya apa ya? Dia datang, saya lihat, umur piro Pak? 30. Oh ya, maaf ya, saya konselingnya sambil ngerokok. Oh ya wis ora apa-apa. Saya taruh di kantor saya ya, sekarang saya diberkati Tuhan, gereja kami ada kantor juga. Makanya nanti Bu Teni mesti ke Selawi dong. Kan belum pernah lihat kantornya. Itu ada jagoannya kok nganter nanti ya. Ya, dibawa di belakang di ruang yang biasa untuk badminton anak-anak. Lalu saya tanya, itu yang nyuruh kamu kesini ngejai, katanya kamu penyakitnya komplit ya, apa aja Pak? Tumor Pak, makanya saya pakai topi, rambut saya berudul semua. Oh iya, apa mana? Ginjal, oh lagi liver saya, lambung saya juga sering kumat, ini saya sakit makanya saya ngerokok terus. Ya sudah cerita, awal kamu sakit, bla 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 selesai, langsung saya bilang, kau pengen sembuh? Mana sih ada sih saudaraku, orang sakit lalu bilang, kamu pengen sembuh? Udah lah Pak, saya mati aja, itu orang sakit jiwa. Betul? Dia bilang, mau Pak, ada caranya ya Pak? Ada. Caranya apa? Terima Yesus. Terima Yesus, Tuhan akan berperkara, kalau Tuhan kasih kamu umur panjang, maka keadaanmu akan menjadi baik. Amin. Maka kamu akan sembuh dalam nama Yesus. Ya, saya ngomong, lalu saya bilang, ini tanya dulu nih sebelum panjang lebar. Kamu masih punya orang tua? Aduh Pak, saya makanya kepahitan. Opa saya tidak ada, oma saya tidak ada, papa mama saya tidak ada, saya tinggal berdua sama cici saya ada di Jepang. Oh, lalu bilang, kau punya kepahitan? Dia diam aja. Saya kepahitan dengan keluarga saya, dengan papa mama saya. Oh iya. Lalu saya bilang, orang itu kalau pengen lihat mujizat, ada bagian kita. Yang ngerti katakan amin. Yang sukar bukan urusan saudara. Makanya kita datang sama Tuhan yang dahsyat, yang sukar, urusan Bapa di surga. Amin. Langsung rokoknya dibuang. Udah selesai, mau rokoknya selang, ayo mlebu kantor, duduk. Terima Yesus, bla bla bla, doa kelepasan. Saudara tahu, dia pulang, itu kejadian hari Jumat. Hari Sabtu, WA lagi. Pak, besok saya pergi gereja boleh enggak? Boleh enggak? Boleh enggak? Boleh, ini bukan gerejanya kita. Ini pekerjaan Tuhan. Kenapa? Waktu kami doa malam, sebelum pandemi, ada orang doa, itu lihat penglihatan. Ada kayak bintang gitu, klip. Begitu gede, biar. Saudara tahu. Bani Kedar. Tuhan bilang, akhir zaman. Ini memang pandemi, gereja banyak kosong-kosong, ibadahnya biasa 2 kali sekali. Tapi dengar, ini cuma sementara, akan terjadi penuaian jiwa terbesar. Yang paling besar di negeri kita siapa? Mereka ini loh. 70%. Gitu. Ini akan dibawa ke rumah Tuhan, makanya saudara harus siap. Melayani dengan motivasi yang benar. Orang datang lihat mujizat, orang datang macam-macam. Mereka dipulihkan, dilepaskan. Inilah saatnya. Yang mau ngerti katakan amin. Dan yang lebih dahsyat yang akan dipakai adalah anak-anak muda. Orang tua ada, tapi akan hanya menasihati. Anak-anak mudanya akan berlari dengan cepat. Makanya hari-hari ini anak muda tempat kami tak mentor setahun. Mereka harus baca Alkitab, mereka harus doa, mereka harus sembahyang. Takut Tuhan, dapat apa. Supaya nanti begitu waktunya Tuhan terjadi del. Mereka jadi orang-orang yang generasi, istilah di tempat kami, generasi Yeremia. Orang yang cinta mati dan mengenal Tuhan bukan daripada kata orang. Amin. Saya percaya pada waktu dia didoakan,
Dia yang luka dengan orang tuanya dipulihkan, dan saya percaya hari itu ada keadaan yang menjadi baik. Amin. Ya, lebih dahsyat lagi, orang yang menghormati orang tua dikatakan akan dapat apa? Lanjut, berarti terus. Bu Teni ulang tahun deh, 69 terus masuk 70. Nanti tahun depan terus lanjut namanya. Tapi kalau sudah selesai, stop. Ya seperti saya juga kaget ya. Tidak pernah dengar beliau opnam, selama saya kenal beliau tidak pernah. Saya dikasih tahu, ya bes tolong bantu doa ya, Umi masuk rumah sakit, never saudaraku. Karena Tuhan tahu, udah selesai, it is finished. Seperti Yesus salib. Tapi beliau harus lanjut. Ya, tapi bersama Yesus pasti bisa. Tadi waktu saya berdoa buat beliau di Pekunden, saya bilang, Tuhan yang akan memampukan. Amin. Gandengan tangan saudaraku, tinggal dalam unity. Kuasa Tuhan yang akan bekerja. Ini pekerjaan bukan milik kita. Pekerjaan bukan milik saudara. Tapi ini milik Kristus. Tuhan yang mendirikan, hanya memakai kita sebagai sarana. Amin. Ya hari-hari saudaraku, penting nih ya. Hormati ayahmu dan ibumu. Tidak saja lanjut umur. Tapi dikatakan keadaanmu akan menjadi apa? Baik. Tidak usah berkata, waduh ini pandemi. Sebab di surga tidak ada pandemi. Di surga tidak ada COVID. Saudaraku. Ya, Bapa kami ada di dalam surga. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Di surga tidak ada COVID. Tidak ada pandemi. Kalau saudara tenanan sama Tuhan, firman Tuhan berkata, berkat Tuhanlah akan menjadikan kaya. Amin. Ya siang hari ini saya tidak tahu dengan saudara ya. Mungkin lewat tema ini ada sesuatu di antara saudara. Hari-hari mungkin luka hati saudara. Siang ini saat yang tepat. Sebab waktu Tuhan, waktu yang terbaik yang saya katakan amin. Tuhan akan melawat saudara. Tuhan akan pulihkan saudara. Sehingga lewat kehidupan saudara, engkau tidak saja dikasih lanjut umur. Tapi keadaanmu ke depan akan menjadi baik. Mari kita akan tundukkan kepala. Firman Tuhan tidak saya perpanjang. Saya undang para pemain musik ke depan. Kita akan pujikan. Aku mengasihi engkau Yesus. Kuncinya tuh. Kuncinya G ya Ci. Mari siapkan hati. Tugas saudaranya percaya. Buka hati saudara. Jangan biarkan waktu ini berlalu begitu saja. Sebab saya tahu Tuhan tidak pernah kebetulan. Amin. Mari siapkan hati kita. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang firman-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati dari awal. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa.
akan kulakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu, menyenangkan hatimu. Sekali lagi katakan menyenangkan, menyenangkan hatimu. Tuhan, hamba percaya siapapun yang datang, kalau ada di antara kami ya Tuhan, ada sesuatu yang tidak pas, hubungan dengan orang tua, hubungan dengan sesama, Roh Kudus, mari jamah dalam nama Yesus. Mungkin juga hubungan suami istri yang kurang baik, Tuhan pulihkan. Sebab Tuhan mencintai keluarga demi keluarga. Percaya siang hari ini Tuhan, hubungan anak dengan orang tua juga pulih. Dalam nama Yesus, hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi kuasa Tuhan yang dahsyat terus ada tinggal tempat ini. Sehingga seluruh umat-Mu, hamba-hamba-Mu dan Ibu Gembala tempat ini, Ibu Teni F. Lombuan, berserta dengan anak beliau yang melayani dan seluruh pelayan Tuhan, mereka akan dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi untuk penuaian jiwa terbesar terakhir menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dalam nama Yesus, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji syukur kita saat ini telah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya. Firman yang boleh mengingatkan kita bagaimana kita dalam kehidupan kita, dalam keluarga. Biar hormat dan kasih itu senantiasa ada dalam kehidupan keluarga kita. Puji Tuhan yang diberkati saat ini, mari kita muliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, kami atas nama jemaat pada siang hari mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yabes yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini, dan juga pada Ibu yang telah mendampingi Bapak. Doa kami senantiasa Tuhan Yesus senantiasa memberkati dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam kesehatan, dalam segala perkara. Tuhan akan pakai lebih heran. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Baiklah, untuk pengumuman warta gereja cuma ada beberapa, yaitu besok hari Minggu seperti biasa tempat ini kebaktian jam 9 dan di Pekundan Dalam kebaktian jam 7 pagi dan jam 5 sore. Kemudian saat ini ada titipan pengumuman dari Youth ya, kemarin saya di WA untuk dibacakan di umum, mungkin bisa disimak ya, untuk kaum muda khususnya. Shalom teman-teman, menjadi pribadi yang penuh kasih juga berarti memiliki kepekaan akan sekitar kita loh. Membantu teman yang membutuhkan dukungan doa, semangat, dan bahkan materi. Sama dengan tema ibadah Youth minggu depan, seperti apa? So, jangan lupa datang ya. Judul tema Right Time, waktu yang tepat. Hari Sabtu 18 Juni 2022 jam 5:30 sore di GBI Pekundan Dalam nomor 29. Jangan lupa datang ya, wajib patuhi protokol kesehatan. Salam sehat selalu, see you, God bless you. Itu untuk kaum muda yang bisa mendengar saat ini, diundang untuk besok Sabtu untuk hadir dalam kebaktian Youth jam 5:30 sore di Pekundan Dalam. Gitu untuk pengumuman kebaktian, mungkin hanya itu saja. Dan saat ini kita akan berpersembahan untuk pekerjaan Tuhan. Kami mohon untuk para pelayan Tuhan untuk maju depan. Kita akan berdoa untuk persembahan kita siang hari ini.
Haleluya Yesus. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami senantiasa tiada mengucap syukur padamu dan mengakui bahwa Engkau baik, Engkau sungguh baik. Bahkan Engkau terlalu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Dalam setiap langkah kehidupan kami, Engkau senantiasa mengingatkan kami, bahkan pada siang hari ini melalui kebenaran firman-Mu Tuhan, Engkau mengingatkan kami. Bila kasih itu senantiasa ada dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami sebagai seorang anak menghargai orang tua, sebagai orang tua mengasihi anak, suami istri, dan biarlah kasih itu senantiasa ada dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, biarlah kuasa Roh-Mu Kudus-Mu senantiasa memimpin kami dalam menjalani hidup-hidup kami, supaya kami boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Yabes yang pada siang hari telah Tuhan pakai untuk membagi berkat pada kami melalui kebenaran firman-Mu ini. Bila berkat yang terbaik Tuhan, senantiasa Tuhan limpahkan bagi Bapak Yabes sekeluarga, dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam segala perkara. Tuhan akan pakai lebih heran dengan urapan-urapan yang baru. Berkati Bapak Yabes dan keluarga Tuhan, Engkau pakai bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami telah makan akan firman-Mu dan saat ini Tuhan kami rindu bahwa persembahan untuk pekerjaan-Mu. Mari Bapak Engkau kuduskan persembahan kami, biar semuanya ini berkenan di hadirat-Mu dan bagi kemuliaan nama-Mu saja. Demi nama-Mu Yesus Kristus kami panjatkan doa kami dan kami serahkan persembahan kami siang hari ini. Haleluya, amin. Kita akan nyanyikan pujian, segala puji syukur. Bapak Ibu Saudara semua, Tuhan Yesus memberkati. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari yang spesial. Karena apa Saudara? Hari Jumat kemarin Ibu Gembala kita ulang tahun loh. Yang keberapa? Ke-69 tahun. Pada tanggal 10 Juni 2022. Dan di saat yang berbahagia ini, anak-anak pra remaja ingin mengucapkan selamat ulang tahun pada Ibu Gembala melalui persembahan pujian. Untuk anak pra remaja kami persilahkan.
Setahun lagi telah berlalu di dalam penyertaan Tuhan. Bersyukur lagi atas anugerah usia baru yang Tuhan berikan. Setahun lagi telah berlalu di dalam penyertaan Tuhan. Bersyukur lagi atas anugerah usia baru yang Tuhan berikan. Selamat ulang tahun kami ucapkan, segala yang terbaik kami doakan, hidup yang penuh berkat dan bahagia serta mulia sampai selamanya. Setahun lagi telah berlalu di dalam penyertaan Tuhan. Bersyukur lagi atas anugerah usia baru yang Tuhan berikan. Selamat ulang tahun kami ucapkan, segala yang terbaik kami doakan, hidup yang penuh berkat dan bahagia serta mulia sampai selamanya. Hidup yang penuh berkat dan bahagia serta mulia sampai selamanya. Hidup yang penuh berkat dan bahagia serta mulia sampai selamanya. Selamat ulang tahun Oma, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, pujian yang sangat indah sekali ya. Anak-anak ini mengucapkan betapa mereka mengasihi pada Ibu Gembala, omanya ya. Biarlah mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Untuk saat ini kita akan nyanyikan pujian Umur Panjang dan Kanannya, dan nanti Ibu Gembala kami mohon untuk maju ke depan dan kita akan nyanyikan pujian ini, Umur Panjang di Tangan Kanannya. Panjang umurnya, sehat badannya,
jemaat mengucapkan selamat ulang tahun pada Tante, Ibu Gembala kami yang kami kasihi. Doa kami Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan, semangat yang baru dalam melayani kami. Dan pengurapan baru dari Allah senantiasa tercurah. Dan begitu juga kami dari WBI Neke ingin mengucapkan terima kasih dan menyatakan kasih kami kepada Ibu Gembala melalui persembahan tanda kasih untuk Ibu Yuni Mariano dan Bapak Ibu Bagio. Kami harap untuk menyerahkan pada Ibu Gembala. Mungkin ada sepatah dua kata dari Tante. Pertama-tama saya mengucapkan syukur kepada Tuhan ya. Ini mungkin yang baru pertama kali saya rayakan semenjak suami saya tidak ada lagi ya. Saya bersyukur sekali memiliki saudara jemaat yang begitu mengasihi saya, yang saat ini boleh merayakan ulang tahun bersama saya ya. Tentu saudara tahu anak saya itu pemalu ya. Tadi dia berkata, "Mami, aku pulang aja." Karena memang dia sore nanti tugas juga menjadi di gereja sana ya, di kebaktian yang kedua. Sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat WBI, Enike, Praremaja, semua yang terlibat. Saya tidak bisa berkata satu persatu, tapi saya hanya berdoa. Tuhan Yesus saja yang membalas saudara. Saya bersyukur walaupun saat ini suami tidak ada bersama saya, tapi saya memiliki saudara yang begitu mengasihi saya, begitu memperhatikan saya. Dan walaupun mungkin secara manusia dulu pernah saya ingin pulang ke kampung halaman saya, sudah suami saya tidak ada. Tapi Ibu Olimesa mengatakan dan mengingatkan saya, "Teni, banyak jemaat yang membutuhkan kamu. Jangan kamu tinggalkan pelayanan atau melarikan diri karena suami saya sudah tidak ada." Waktu itu saya berkata kepada anak saya, apa yang harus kita lakukan? Memang sebelum suami saya meninggal, saya berkata kalau kamu dipanggil Tuhan lebih dulu, saya mungkin tidak akan melanjutkan pelayanan di sini ya. Tapi Bu Elimesa berkata, "Lanjutkan terus pelayanan pekerjaanmu Tante, apa saya bisa? Apa saya sanggup ya?" Saya katakan, "Kamu mampu," sebagaimana tadi Pak Yabes mengatakan, "Kamu bisa, kamu sanggup." Ya, terlebih saya menerima WA dari jemaat, "Tante, jangan tinggalkan kami. Kami butuh Tante. Tante, jangan meninggalkan kami. Sudah Om nggak ada kok, Tante mau tinggalkan kami." Itu yang menyentuh saya dan saya berkata, "Tuhan, kalau memang Tuhan menghendaki saya melanjutkan pelayanan di sini, berikan saya kemampuan, penghiburan dan kekuatan." Terlebih saya bersyukur saya melihat saudara dan saya memiliki saudara yang begitu perhatian dengan saya, begitu mengasihi saya. Itu yang lebih dari semuanya saudara ya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk kasih saudara kepada saya. Walaupun hanya seorang Ibu Gembala yang sudah lanjut usianya, mungkin dibandingkan yang muda-muda ya. Tapi saya tahu saudara mengasihi saya. Dan doa saya hanya bisa berdoa, Tuhan memberkati saudara lebih dan lebih lagi. Dan saya percaya kita bergandengan tangan bersama-sama memajukan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bukan saya sendiri, tanpa saudara saya tidak bisa. Dan saya membutuhkan saudara semuanya. Sekali lagi terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih juga kepada Pak Yabes yang sudah hadir di sini ya. Dia saya anggap sebagai anak saya sendiri ya, karena Pak Tommy seringkali berkata, pada waktu saya pernah bercerita kepada saudara kena COVID atau karena sesuatu hal, 1 bulan beliau mengirimkan saya makanan melalui adiknya yang ada di sini daripada istrinya. Terima kasih Pak Yabes, Bu Esther, Tuhan memberkati. Terima kasih saudara. Kita beri applaus. Puji Tuhan. Saat ini kita akan nyanyikan pujian kuserahkan hidupnya pada Tuhan. Nanti kami mohon dengan hormat Bapak Pendeta Yabes untuk berdoa untuk Ibu Gembala, mungkin didampingi dengan Ibu. Kita akan nyanyikan pujian ini, kita angkat tangan kita ke arah Ibu Gembala, kita berdoa untuk Ibu Gembala. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan.
Yesus, pada siang hari ini tengah-tengah kami beribadah sebelum semuanya selesai, kami hanya menaikkan syukur. Kalau tanggal 10 kemarin hari ini dirayakan, orang tua rohani kami Ibu Teni F. Lomboan berusia memasuki 69 tahun. Aku tahu bukan umur yang muda, tapi Tuhan berkata seperti Tuhan yang memanggil Musa ketika beliau berumur 80 tahun pun berjalan dengan Tuhan. Kekuatannya seperti orang yang berumur 40 tahun. Oleh sebab itu hamba meminta kekuatan ilahi turun atas orang tua rohani kami. Urapan Tuhan yang pernah turun atas Musa, atas Yosua, turun atas hidup beliau. Dalam nama Yesus, penyertaan tangan Tuhan sempurna. Berkati kesehatan beliau, berkati masa tua beliau, berkati anak satu-satunya yang akan terus mendampingi mami yang dia cintai. Bergandengan tangan bersama dengan seluruh umat Tuhan tempat ini, memajukan pekerjaan Tuhan di sini, di Pekunden dalam Tuhan yang campur tangan. Semua hal kesulitan biar terus dibawa kepada Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Terima kasih. Oleh sebab itu hamba-Mu bersama dengan umat Tuhan, mari ulurkan tangan ke depan, saudara. Apa yang Tuhan berikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, turunlah atas hidupmu, hai Ibu, di dalam nama Yesus. Terima. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta Yabes, pada Ibu. Silakan kembali ke tempat. Kita akan akhiri kebaktian kita pada siang hari ini. Nanti doa berkat dan doa penutup akan disampaikan oleh Ibu Gembala. Kita akan nyanyikan pujian Ku Ada Sebagaimana Ku Ada. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yabes dan Bu Esther yang tadi malam datang, tadi pagi pelayanan di Pekunden dan di tempat ini. Doa kami Tuhan saja yang memberkati pelayanan Bapak Ibu di Selawi, ya makin heran dengan cabang-cabangnya Tuhan memberkati. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga Ibu Setiawan yang sudah memasang ini. Dia berkata, wah kamu udah tua Ibu Tommy, jadi ada pegangan ya. Ini baru dipasang, juga untuk AC, untuk sekolah minggu yang ada di Pastori kepada keluarga Bapak Lukas ya. Tuhan memberkati, terima kasih untuk persembahan-persembahan saudara yang saudara berikan untuk pekerjaan Tuhan. Pasti Tuhan tidak pernah berhutang ya. Tuhan pasti melipat gandakan berkat-berkat atas keluarga, atas pekerjaan yang saudara
kerjakan. Kita akan akhiri ibadah ini, kita akan tutup dengan doa. Bapa kami di dalam surga, hati kami penuh dengan ucapan syukur di mana Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai dengan selesai. Terima kasih untuk firman-Mu yang kembali Tuhan mengingatkan kami untuk hidup di dalam kasih dan hormat Tuhan kepada orang yang lebih tua. Kami percaya Tuhan Engkau memesan ini karena Engkau mengasihi kami jemaat di tempat ini untuk kami saling mengasihi, saling menghargai dan saling menghormati sehingga Engkau saja yang dipermuliakan. Pakai Bapak Pendeta Yabes yang sudah menjadi saluran berkat-Mu pagi ini Tuhan. Engkau tolong pelayanannya, Engkau tolong anak-anaknya Tuhan, Engkau tolong sidang jemaat Engkau percayakan kepadanya. Kami menyerahkan keluarga ini, Engkau tambahkan hikmat dan urapan baru sehingga kami boleh melihat melalui kehidupan beliau banyak-banyak jiwa dimenangkan, pekerjaan Tuhan diperlebar dan Engkau dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan rencana pernikahan daripada anaknya ke dalam tangan-Mu. Engkau menolong segala sesuatunya sehingga indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan seberapa banyak kami yang datang saat ini Tuhan. Kami percaya yang sakit pulang dengan kesembuhan, yang susah dihiburkan, yang sedang mengalami putus asa ada penghiburan baru daripada Tuhan. Tuhan memberkati kami semua Tuhan. Apapun masalah kami, apapun pergumulan kami, Tuhan adalah Allah yang peduli, yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, bahkan selama-lamanya. Jika kami mau bergantung dan berharap kepada-Mu, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau berkati Tuhan yang terlibat pelayanan pagi ini. Baik WL singer, pemusik Tuhan, kolektan, pembaca warta, penerima tamu, apapun yang kami lakukan bagi Engkau. Engkau memberkati pelayanan kami Tuhan. Pakai kami lebih heran lagi, layakan kami Tuhan. Sehingga melalui pelayanan kami banyak jiwa boleh dimenangkan bagi Engkau. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu bagi kami. Terima kasih Engkau pakai terus pra remaja, Engkau pakai terus Tuhan WBI, Engkau pakai seluruh jemaat yang ada. Kami juga berdoa untuk mereka yang merayakan ulang tahun pada minggu ini Tuhan. Engkau berkati mereka baik Bapak Ibu Meli, Bapak Bing, Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati juga Fani Tuhan. Engkau tolong Tuhan, jika Engkau sudah menolong selama 1 tahun yang lalu, pertolongan-Mu tidak berhenti sampai di sini. Lanjutkan terus kasih setia-Mu di dalam kehidupan mereka. Pakai mereka dengan lebih heran lagi, memberkati pekerjaan mereka, memberkati rumah tangga mereka, memberkati kesehatan mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang masih sakit. Engkau lawat secara khusus Bapak Budiono Hadi Pranoto, Engkau tolong keluarga Bapak Joko, Ibu Kanti Atmojo, Mak Culan Tuhan, Ibu Emi, anak-anak-Mu yang membutuhkan pertolongan, biar lawatan-Mu terjadi atas hidup mereka, siapapun kami yang datang pagi ini. Tuhan, Engkau jamah pergumulan kami satu persatu, sehingga damai Allah, sukacita Allah memenuhi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk Jingjing yang sedang menantikan kelahiran bayinya. Untuk Tuhan kami serahkan juga untuk Meris Tuhan. Kami serahkan juga untuk Ega, maupun juga Tuhan untuk istri daripada saudara Bagus. Engkau jamah mereka satu persatu. Engkau tolong biar bayi itu bertumbuh dalam kasih anugerah-Mu. Tiba saatnya untuk melahirkan dengan baik dan selamat. Engkau dipermuliakan. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan-Mu dalam ibadah kami. Kami menyerahkan pekerjaan di tempat ini ke dalam tangan-Mu, karena pekerjaan ini adalah milik-Mu. Kami hanya hamba-hamba-Mu. Pakai kami semua untuk bersama-sama memajukan pekerjaan di tempat ini Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak bisa, tanpa campur tangan dari Engkau kami bukan apa-apa Tuhan. Karena itu kami menyerahkan pekerjaan BBI Jemaat Anugerah ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, persembahan yang sudah diberikan oleh anak-anak-Mu. Mungkin mereka memberi Tuhan karena mereka sudah diberkati oleh Tuhan. Mereka rindu memberkati Engkau. Berkati pekerjaan mereka, berkati Tuhan pemberian mereka. Baik persembahan syukur, tantangan, persepuluhan yang kami kembalikan kepadamu. Engkau memberkati setiap usaha mata pencaharian kami. Terima kasih Tuhan, dan jika sebentar kami pulang, kami juga mohon pimpinan Engkau dalam kehidupan kami. Sebagaimana Engkau memimpin menyertai kami sampai di sini dengan selamat. Sertai juga perjalanan Pendeta Yabes yang akan kembali ke Selawi. Engkau tolong juga acara di sana nanti, kena ada yang meninggal Tuhan, supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Angkat kedua tangan saudara.
Diberkatilah oleh Tuhan keluargamu, diberkatilah oleh Tuhan kesehatan tubuhmu, diberkatilah oleh Tuhan pekerjaanmu, apapun yang engkau kerjakan. Tuhan memberkati engkau dengan panjang umur, engkau bisa menikmatinya. Karena itu saudara-saudara, marilah kita pulang dengan membawa berkat, anugerah dan kasih setia Tuhan yang akan memimpin, menyertai, menyinari langkah hidup kita mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Kita yang percaya katakan, amin. Selamat hari Minggu, selamat pulang, Tuhan memberkati.